pemimpin memang butuh legitimasi dan trust itulah diperlihatkan. Hanya Ganjar dan Pak Mahfud yang berbicara tentang ekonomi kerakyatan dan pilihan-pilihan kebijakan tanpa harus berkonfrontasi dengan para capres yang lain. Kalau saya lihat lebih banyak berbicara tentang pertahanan dan keamanan, sementara wilayah hubungan internasional sama geopolitik itu tidak dijelaskan secara oleh masing-masing. Tadi saya cuma melihat bahwa satu tadi sebelum terjadi kesalahan teknis bahwa paslon nomor 2 itu menyebut tentang politik luar negeri itu asas bebas aktif, yang mengatakan bahwa non-blok dan tidak berpihak. Tapi kalau kita berbicara politik bebas aktif itu dalam artian bahwa politik luar negeri kita itu hakikatnya bukan politik yang netral. Artinya politik kita itu bebas menentukan sikap dan kebijakan kita terhadap permasalahan internasional. Itu yang harus kita pahami. Dan kemudian dalam bagaimana menentukan sikap dan kebijakan tentu perlu diplomasi. Diplomasi ini perlu yang kemudian mungkin pernah diperlihatkan oleh diplomat ulung kita dulu. Bagaimana mereka bersikap, berbicara, dan tidak pernah tunduk ketika meskipun itu negara besar. Kepala mereka tetap tegak seperti itu. Dan itu tentunya harusnya berbanding lurus dengan pemimpin yang memimpin suatu bangsa. Yang dibutuhkan ketegasan dan kewibawaan begitu, sehingga dari situ bahwa kita bisa menjadi negara yang diperhitungkan, sejajar dan tidak terdikte, mungkin karena ada beban-beban tertentu seperti hutang misalkan, sehingga dalam membuat kebijakan itu tidak terpenjara, terbatasi ruang gerak apa dan segala macam, misalkan soal isu Palestina seperti itu. Sehingga isu-isu Palestina itu juga tidak lagi menjadi slogan, tapi didengarkan dan memberikan pengaruh. Terakhir bahwa mengutip visi misi dari Ganjar Mahfud itu bahwa secara keseluruhan pemimpin itu memang dibutuhkan ketegasannya sehingga bisa membawa Indonesia menjadi bangsa yang terhormat di kancah internasional. Itu saja mungkin. Pilihan kita. Debat seperti ini memang tujuannya untuk memberikan pencerdasan bagi pemilih, terutama karena kita punya hak mengetahui kapabilitas calon pemimpin kita di masa depan. Kita dianggap sebagai masyarakat, sebagai barisan pemilih yang literate, yang cerdas, menjadi bagian penting dari cara kita untuk menjaga bangsa ini di masa depan. Semua kembali kepada kita, karena di berbagai potret survei angka undecided voters itu masih sangat tinggi, angka swing voters itu masih juga tinggi. Sehingga dengan debat-debat seperti ini kita berharap orang yang belum punya pilihan itu bisa menentukan pilihannya dengan segera.
kita tentu punya cara untuk menyelamatkan demokrasi, kita tentu punya cara untuk menyelamatkan bangsa ini ke depan. Saya kira demikian. Konflik atau potensi konfliknya tidak ada, dan justru itu memperlihatkan bahwa seorang pemimpin memang butuh legitimasi dan trust itulah diperlihatkan bahwa ada paslon yang lain justru sepakat dengan paslon nomor 3 itu Ganjar, dan dari situ kita bisa melihat bahwa inilah sosok pemimpin yang ideal kalau bagi saya. Makasih. 4%. Ini data. Untuk beli alutsista masih harus ngutang, dan utang kita di 2023 naik dari 20,7 miliar dolar menjadi 25 miliar dolar. Padahal target Renstra kita, perlu saya panjangkan, rencana strategis ya, minimum essential force di 2024 tidak tercapai kira-kira, karena sekarang hanya 65,49% dari target. Kira-kira menjadi pertanyaan saya nih Mas Anies, apa solusi ekonomi pertahanannya untuk kita bisa mengejar ketertinggalan dan kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan itu agar pertahanan kita menjadi strong? Baik, Pak Syarif. Ternyata jawaban saya dapat bonus. Sebenarnya saya ingin membahas yang soal pertahanan dan alutsistanya, tapi oke. Saya kira terima kasih atas jawabannya. Saya ingin menyatakan dengan jelas, maka pertumbuhan ekonomi 7% wajib. Alokasi 1-2% PDB menurut saya menjadi keharusan agar kuat, dan belanja alutsista kita ini harus jadi investasi pertahanan kita. Tanknya dibuat di Pindad, helinya di PT DI, fregatnya ada di PT PAL, sibernya ada di PT LEN. Maka kalau kemudian itu bisa kita optimalkan betul-betul, rasa-rasanya apa yang ini kita capai dari minimum essential forces-nya akan tercapai. Kalau kita lihat di 2024 yang rasa-rasanya agak berat bisa dicapai, maka saya khawatir makin mundur, tidak ajak dalam perencanaan, ini menyulitkan. Dan kita perlu garda samudra untuk mengawal Indonesia dan pertahanan sakti 5.0. Sentimennya itu masih ada ya. Sentimen dari dalam sebuah debat itu kami anggap sepertinya kami tidak butuh. Kami butuh solusi. Kami sebagai anak muda, kami butuh solusi bagaimana ujung dari semua pertahanan, keamanan, geopolitik HI atau hubungan internasional itu adalah bagaimana ekonomi kerakyatannya kami. Kami anak muda itu akan melanjutkan generasi ini, dan kemudian kami akan membuat sebuah generasi yang emas yang dikatakan oleh 2045. Nah itu sebagai catatan, sebagai catatannya kami, khususnya saya sebagai kalangan muda, itu bagaimana kita cari solusinya. Jangan sentimen didepankan, namun solusi yang kita dapatkan, dan kemudian ekonomi kerakyatan tumbuhkan seperti Pak Ganjar mengatakan tadi, bahwa ekonomi kerakyatan baik UMKM maupun ekonomi mikro itu dinaikkan, maka muka Indonesia, wajah Indonesia akan terlihat di bangsa-bangsa yang lain.